Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsuri, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, izin memperkenalkan diri, nama saya Indiwa Firotul Musliha dengan NIM 22252405155. Saya di sini akan menjelaskan mengenai esai yang telah saya buat, yaitu penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada synthesizer ke kriptografi kunci publik, yang kedua ada sistem kripto knapsack, dan yang ketiga ada penerapan akar primitif apa kriptografi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai synthesizer ke kriptografi kunci publik. Dalam perkembangan ini terjadi karena kebutuhan keamanan data semakin besar dan pada akhirnya teori bilangan menjadi fondasi utama dalam kriptografi. Awalnya, kriptografi menggunakan metode yang sangat sederhana, seperti scissor cipher, yaitu menggeser huruf beberapa langkah. Teknik ini sebenarnya sudah memakai konsep aritmatika modul 26. Tetapi sangat lemah karena ruang kuncinya kecil dan pola huruf mudah dianalisis. Setelah itu muncul sifar monoalfabetik dan polialfabetik seperti Wiener cipher, yaitu dulu dianggap tidak dapat dipecahkan. Namun, dengan adanya analisis Kaspersky dan Index of Coincidence, pola pergeseran dapat ditebak sehingga sistem ini pada akhirnya mudah dibongkar. Perkembangan berikutnya adalah Hill cipher yang bekerja menggunakan blok huruf dan aljabar linear. Cipher ini lebih canggih karena memakai matriks invertible modul suatu bilangan. Namun, sifatnya yang linear membuatnya rentan jika penyerang memiliki banyak pasangan plain text dan ciphertext sehingga matriks kuncinya dapat dihitung. Semua sistem klasik ini memiliki kelemahan utama, yaitu menggunakan kunci simetris, yaitu kunci enkripsi dan deskripsi sama. Ini menyebabkan masalah besar dalam distribusi kunci, karena dua pihak harus bertukar kunci rahasia melalui saluran aman. Pada era komunikasi digital, hal ini tidak lagi praktis dan sangat mudah disadap. Perubahan besar terjadi ketika para peneliti mulai memahami bahwa ada masalah matematika yang mudah dihitung, tetapi sangat sulit dibalik, seperti memfaktorkan bilangan komposit besar atau mencari logaritma diskrit. Masalah seperti ini disebut fungsi satu arah dan menjadi landasan bagi kriptografi modern. Kemajuan komputer juga berperan penting karena memungkinkan perhitungan modular yang kompleks, sekaligus menuntut sistem yang lebih kuat untuk melawan penyerang yang memiliki kemampuan komputasi besar. Revolusi besar terjadi pada tahun 1976 ketika Diffie dan Hellman memperkenalkan kriptografi kunci publik. Ide mereka sangat radikal, dua pihak dapat berkomunikasi secara aman tanpa pernah bertukar kunci rahasia terlebih dahulu. Algoritma ini berhasil karena keamanan tidak lagi bergantung pada rahasia algoritma, melainkan pada masalah matematika yang sangat sulit dipecahkan. Tahun setelahnya muncul RSA yang keamanannya bergantung pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar. Sementara itu, protokol Diffie-Hellman menggunakan kesulitan mencari logaritma diskrit modul bilangan prima besar. Kedua sistem ini menunjukkan bagaimana teori bilangan modul, bilangan prima, eksponensial modular menjadi inti dari keamanan digital modern. Dengan demikian, bagian ini menjelaskan bahwa perkembangan kriptografi tidak hanya soal membuat sandi yang lebih rumit, tetapi tentang perubahan cara berpikir. Keamanan harus bisa dibuktikan secara matematis, bukan hanya bergantung pada penyembunyian trik. Perjalanan dari cipher hingga kriptografi kunci publik menegaskan bahwa teori bilangan menyediakan fondasi paling kuat untuk keamanan informasi pada era digital. Selanjutnya yaitu ada sistem kripto knapsack. Bagian ini membahas sistem kriptografi matriks Hellman, yaitu contoh awal kriptografi kunci publik yang didasarkan pada masalah subset sum. Masalah subset sum dalam bentuk umumnya sangat sulit, tetapi jika deret bilangannya memiliki sifat submarine scattering, maka penyelesaiannya sangat mudah.
Perbedaan antara bentuk sulit dan bentuk mudah inilah yang menjadi trapdoor atau pintu rahasia dalam sistem ini. Prosesnya dimulai dengan membuat barisan private supersharing, yaitu barisan di mana setiap elemen selalu lebih besar dari jumlah semua elemen sebelumnya. Dengan sifat ini, kombinasi elemen yang menghasilkan suatu nilai dapat ditemukan hanya dengan metode greedy sederhana. Barisan supersharing ini menjadi kunci rahasia yang hanya diketahui penerima. Setelah itu, dipilih sebuah modulus yang lebih besar daripada jumlah seluruh elemen barisan private dan sebuah multiplier yang relatif prima terhadap modulus. Kedua nilai ini digunakan untuk mengubah barisan private menjadi barisan publik melalui operasi perkalian, dan transformasi ini menyembunyikan sifat supersharing sehingga barisan publik menjadi acak dan tidak memberikan petunjuk apapun tentang struktur aslinya. Barisan publik inilah yang dipakai pengirim untuk melakukan enkripsi. Untuk mengenkripsikan pesan, plain text diubah menjadi deretan biner. Setiap biner bernilai 1 menunjukkan elemen di mana dari barisan publik yang harus dijumlahkan. Hasil penjumlahan inilah yang menghasilkan sebuah angka, yaitu ciphertext. Bagi pihak luar, menemukan kombinasi elemen yang tepat untuk mencari angka tersebut sama sulitnya dengan memecahkan masalah subset sum acak. Pemilik kunci dapat melakukan deskripsi dengan sangat mudah. Ia menghitung inverse dari multiplier terhadap modulus, lalu mengalihkannya dengan ciphertext. Hasilnya akan kembali ke bentuk yang sesuai dengan barisan supersharing. Dari situ, ia dapat menggunakan metode greedy untuk menentukan elemen-elemen mana yang dipakai dalam pesan biner asli. Contoh pada bagian ini menunjukkan bahwa ciphertext 40 dapat dikembalikan menjadi 22, lalu dipecahkan menjadi kombinasi 14 dan 7, yang sesuai dengan bit pesan asli. Dengan demikian, bagian ini menunjukkan bahwa sistem Maclay-Hellman bekerja karena hanya pemilik barisan supersharing dan parameter modulus multiplier yang dapat mengembalikannya ciphertext ke bentuk mudah. Sementara itu, pihak luar hanya memiliki deret publik yang acak dan harus menghadapi masalah subset sum yang sulit dipecahkan. Meskipun sistem MAPSEC tidak lagi digunakan karena sudah ditemukan serangan yang dapat mematahkannya, contoh ini sangat penting untuk memahami bagaimana konsep trapdoor dan struktur matematika dapat digunakan untuk membangun sistem kriptografi kunci publik. Yang selanjutnya pada bagian ketiga terdapat penerapan akar primitif apa kriptografi. Bagian ini membahas bagaimana konsep akar primitif dari teori bilangan dapat digunakan dalam membangun sistem kriptografi modern. Pembahasannya dimulai dari bilangan prima P. Dalam sistem modulo P terdapat himpunan bilangan 1 sampai P pangkat min 1 yang membentuk grup perkalian. Di dalam grup ini ada elemen khusus yang disebut akar primitif. Akar primitif adalah bilangan yang jika dipangkatkan secara berurutan modulo P dapat menghasilkan seluruh elemen dalam grup tersebut. Dengan kata lain, seluruh bilangan yang relatif prima terhadap P dapat dibentuk dari pangkat-pangkat satu bilangan generator. Sifat ini sangat penting dalam kriptografi karena operasi eksponensial modul P sangat mudah dihitung. Tetapi proses membaliknya, yaitu mencari modul eksponen dari hasil perpangkatan tersebut, sangat sulit. Masalah inilah yang disebut logaritma diskrit. Jika seseorang mengetahui nilai G dan G pangkat A mod P, jika tidak bisa dengan mudah menemukan nilai A, kesulitan ini membuat eksponensial modul P menjadi satu arah yang aman digunakan untuk enkripsi. Penerapan akar primitif dapat ditemukan dalam protokol Diffie-Hellman. Dua pihak memiliki sebuah P dan akar primitif G, lalu masing-masing menentukan bilangan rahasia. Mereka menemukan G pangkat rahasia mereka secara modul P, tanpa mengirim rahasianya. Karena logaritma diskrit sulit dipecahkan, pihak luar tidak dapat menemukan nilai rahasia tersebut, sehingga kedua pihak dapat membentuk kunci bersama dengan aman. Sistem Gimal juga bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu menggunakan generator sebagai dasar operasi enkripsi. Bagian ini menegaskan bahwa pemilihan bilangan prima P dan akar primitif G harus dilakukan secara hati-hati untuk menghasilkan ruang kunci yang luas dan aman dari serangan. Akar primitif menjadi fondasi penting dalam kriptografi modern karena memungkinkan terbentuknya fungsi satu arah yang kuat, sehingga protokol seperti Diffie-Hellman dan Gimal dapat berjalan dengan aman dan dalam komunikasi digital. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.